Jadi banyak ini permasalahannya, iya. cuma banyak nih. Ternyata pelik banget ya. Ya, rumit memang itu gitu. Kang Mulya, kalau melihat apa yang disampaikan Pak Trubus soal inkonsistensi kebijakan dulu deh. Ini satu hal yang kemudian jadi permasalahan juga karena gubernur sebelumnya punya kebijakan A, lalu kemudian ganti gubernur jadi kebijakan B yang kemudian tidak keberlanjutan. Nah, ini bagaimana untuk meyakinkan publik bahwa nanti akan ada keberlanjutan yang benar-benar bisa terjadi, konsepnya bisa berjalan. Nah, inilah yang kita harus tentukan bahwa ini harus terjadi dua-duanya. Pembangunan bervisi jangka panjang dan sambil sekaligus menyelesaikan masalah yang ada. Sekarang ini udah bagus. Dari KPUD itu mewajibkan setiap paslon program visi misinya itu harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang DKI. Dulu nggak ada gitu ya? Nah, dulu enggak. Jadi kita sama-sama tuh merefer kepada rencana pembangunan jangka panjang. Jadi mau nggak mau program-program yang masing-masing paslon itu konsisten dengan rencana jangka panjang. Itu bagus. Nah, yang kedua, kalau kita ngomong rencana jangka panjang, benar yang disebutkan Pak Trubus tadi, harus ada kesinambungan dari kebijakan sebelumnya yang sudah bagus dan diperbaiki. Perlu ada penyempurnaan, tapi perlu ada kesinambungan. Makanya dari Ridwan Kamil sama Pak Suswono sebenarnya tidak mempermasalahkan apakah itu ide bagus dari Pak Ahok, apakah itu ide bagus dari Pak Anies. Itu semua ada tempatnya dan itu harus diteruskan secara nyambung kayak tadi, bahwa naturalisasi dengan normalisasi itu sebetulnya dua-duanya diperlukan. Bahwa kemudian tadi ada warga yang dipindahkan ke dalam rumah susun dan berdekat di sana, itu diperlukan. Tapi juga penataan kampung di tempat yang itunya. Yang satu ide yang banyak diangkat oleh Pak Ahok itu diperlukan. Yang kedua kemudian penataan kampung di sana secara pemberdayaan. Lalu kemudian itu juga diperlukan bahwa di sana masyarakat berhak atas tanah tersebut. Tapi kita juga punya keperluan untuk kemudian beralih menjadi hunian vertikal. Nah, ini pendekatan partisipatif sebagaimana yang diterapkan oleh Pak Anies, dikerjakan oleh lembaga-lembaga seperti Rujak, Jaringan Rakyat Miskin Kota dan lain-lain, itu bagus. Jadi perlu diintegrasikan bahwa memang perlu ada pembangunan, perlu ada semakin vertikal, tapi pendekatannya berintegrasi dengan pendekatan partisipasi kepada masyarakat. Baik, kita juga akan dengarkan dari Bang Ciko. Bang Ciko, kemarin Pramono dengan Rano juga sempat bertemu dengan Yusuf Kala ya, membahas juga mengenai peliknya Jakarta. Kira-kira ini artinya akan bersinanggungan dengan sebelum-sebelumnya yang mengenai kebijakan dari gubernur-gubernur sebelumnya akan dilakukan, kemudian dari pemerintah-pemerintah sebelumnya juga akan dilakukan. Tapi dijawabnya nanti ya Bang, diulasnya nanti, usai jeda kami segera kembali. Sebelum kita lanjutkan dialog, pemirsa, kami hadirkan informasi untuk Anda. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono menyampaikan gagasan penanganan banjir saat mengunjungi Majelis Taklim Quran Gaza Salsabila di Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, dalam kesempatan tersebut Suswono menjelaskan untuk menanggulangi banjir Jakarta butuh koordinasi berbagai pihak, mulai dari Pemprov Jakarta dengan Pemprov Jawa Barat serta Pemprov Jakarta dengan pemerintah pusat. Nah, selain kerjasama antar instansi, Suswono juga akan melanjutkan program pembuatan sumur resapan untuk penanggulangan banjir di Jakarta. Ya, sementara itu bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno bersilaturahmi ke wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Kedatangan mereka untuk berdiskusi nih tentang perkembangan Jakarta ke depannya nanti akan seperti apa. Nah, ketiganya berdiskusi mengenai peluang Jakarta di masa depan. JK kemudian menitipkan sejumlah permasalahan Jakarta dari banjir, macet, dan kawasan kumuh. Dalam kesempatan ini, Yusuf Kala juga memberikan wejangan kepada keduanya, terutama soal kepemimpinan yang tenang, santun, dan juga fokus. Baik, langsung saja ya kita lanjutkan dialog. Tadi sempat terpotong untuk iklan, kita lanjutkan ke Bang Ciko. Bang Ciko, ini harus ada koordinasi kalau tadi Pak Trubus bilang. Artinya apa yang sudah ada akan dilanjutkan dan akan dibenahi juga? Betul, pastinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kala. Kenapa juga Mas Pram dan Bang Rano berkunjung ke Pak Yusuf Kala. Selain beliau udah tokoh bangsa, tapi beliau ini kan juga 2 kali menjadi wakil presiden. Artinya berkutat betul. Seperti juga Mas Pram sebagai Seskap selalu membicarakan bagaimana terkait dengan DKI, kemudian DKJ, apa master plan-nya dan lain-lain. Tentunya mereka begitu dekat dengan permasalahan-permasalahan dan solusi-solusi yang akan ditawarkan. Nah, kalau bicara soal keberlanjutan, tentunya apa yang disampaikan tadi, tentunya apa yang baik dari Ahok, apa yang baik dari Pak Anies,
akan terus kita lakukan gitu, dan kita akselerasi bahkan beberapa programnya yang sempat terhenti, dan kita sempurnakan serta sinkronisasikan dengan program-program yang inovatif dari kami sendiri, dari Pram dan Rano. Kalau kita bicara soal air kan ini menarik ya. Air itu di Jakarta nggak kurang-kurang karena banjir dan tanda kutip, tapi air bersihnya nggak ada. Air bersihnya nggak ada. Satu, artinya kita juga harus banyak bekerja sama menggalang komunikasi yang baik dengan kawasan aglomerasi, kawasan penopang Jakarta juga, seperti Banten, Jawa Barat, ya kan, Jabodetabek, Jur lah kira-kira begitu. Nah, ini saya diingatkan nih sama Bang Rano nih yang lagi nonton nih, dia bilang, ingetin tuh ya, air bersih itu nanti air bakunya bisa dari bendungan apa nih namanya, Bendungan Karian, itu dibangun di zaman Gojek katanya gitu, yang baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi, ya, waduk ketiga terbesar di Indonesia. Artinya ini salah satu contoh aja bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah lain, tentunya tadi supaya nggak ada egonya Pak, ya kan? Itu kan urusan lo. Gitu. Ego ini kan turun bukan hanya di perkampungan antara kelas menengah dan kelas bawah, tapi juga antar wilayah juga begitu. Padahal sebenarnya itu dibangunkan untuk semua, dibangun untuk menopang NKRI lah. Kira-kira begitu. Jadi artinya kerjasama dengan Banten, kerjasama dengan Kabupaten Bogor, dengan Provinsi Jawa Barat dan lain-lain juga harus kita tata dengan baik, komunikasinya baik, dan nanti kita lihat aja gimana caranya supaya Jakarta ini bisa bebas banjir satu, tapi aliran air yang untuk air baku, air bersih itu tetap terjamin. Mengalir, Masalah air bersih ini mereka sudah disinggung oleh Bang Ciko. Bu Siti, ini bagaimana mengatasi masalah pasokan air bersih yang saat ini Jakarta, kalau dari data terakhir 67% baru warga Jakarta yang menerima air bersih. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan juga Jakarta Timur bagian utara kabarnya masih kesulitan dengan pasokan air bersih. Ada program apa dari Dharma Pangrekun untuk pasokan air bersih ini agar bisa merata? Sumber-sumbernya biasanya kan sungai, air sungai dan air laut. Itu kita mesti rawat betul, jangan sampai kotor, sampah-sampah seperti tadi saya katakan, sampah itu sangat penting. Jadi harus ada suatu sistem di mana kalau penduduk itu menyingkirkan sampah atau mengumpulkan sampah, nanti ada mekanismenya sendiri, itu akan justru mereka beruntung begitu. Nomor satu, sampah dan polusi pada sungai-sungai itu kita betulin, dan kemudian juga air laut. Dan kedua, kita memberikan supaya kita mempunyai alat teknologi yang tepat guna untuk mengubah air yang kotor itu menjadi air bersih. Air bersih. Sudah ada konsepnya tuh Bu, alat teknologi itu Bu? Ada kan, ada ya apa namanya, Aitra sama apa namanya satunya lagi. Nah itu ada kok. Dulu waktu saya jadi Menteri Kesehatan, saya masang alat-alat itu di Lombok. Yang sangat kekurangan. Artinya air. Itu sudah berhasil ya, sudah bisa dan akan bisa dilakukan gitu ya? Di Lombok saya pasang banyak waktu itu, karena Lombok 11 ini itu nggak ada air. Jadi untuk masyarakat waktu itu untuk kesehatan ya. Jadi saya bisa membayangkan. Jadi kalau kita bisa mempunyai mesin yang canggih untuk merubah air sungai bisa diminum, air laut bisa diminum, itu sangat luar biasa. Dan tentu saja program-program yang dahulu kita juga akan teruskan, dan perjuangan juga program-program yang lain adalah sesuai dengan RPJP. Tadi saya tertarik dengan waduk yang dibeli di Bogor, tanahnya sudah dibeli tapi belum. Nah itu mudah-mudahan bisa diteruskan juga. Jadi kita memang harus ada kesinambungan dari yang dahulu sampai sekarang. Pak Trubus.